Ketika seseorang kehilangan reaksi darimu, mereka kehilangan naskahnya. Dan ketika mereka kehilangan naskah, mereka kehilangan kendali. Tiba-tiba, orang yang selalu bisa mereka prediksi menjadi misteri. Kamu menjadi keheningan. Dan keheningan memiliki cara untuk menunjukkan kepada orang-orang siapa mereka sebenarnya. Ini bukan hanya keheningan, ini adalah cermin. Dan ketika mereka melihat ke dalamnya, mereka tidak melihatmu. Mereka melihat diri mereka sendiri, manipulasi mereka, ego mereka, permainan mereka. Dan refleksi itu yang tanpa alasan mulai menghancurkan mereka dengan tenang, perlahan, tanpa ampun. Ini tidak lagi tentang mereka. Ini tentangmu, tentang kedamaian yang kamu pilih, tentang versi dirimu yang tidak lagi perlu berteriak agar didengar, tentang kekuatan menghilang, bukan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi segala sesuatu yang telah kamu bangun di dalam diri. Dalam video ini kamu akan memahami mengapa keheninganmu akan selalu lebih kuat daripada penjelasan apapun. Mengapa apa yang paling tidak mereka harapkan dari kita adalah apa yang memecahkan mereka dari dalam. Beberapa orang percaya bahwa yang paling menandai kita adalah momen kita hadir, ketika kita menelepon, ketika kita menjelaskan, ketika kita muncul. Tetapi kebenaran yang paling sulit dan paling transformatif adalah ini. Yang paling lama menggema dalam ingatan seseorang adalah ketika kita hanya berhenti ada di sana. Anehnya, terkadang ketidakhadiran meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada kehadiran manapun. Seperti perasaan pulang dan merasakan sesuatu yang hilang, meskipun kamu tidak bisa menyebutkan apa itu. Kekosongan yang kita tinggalkan ketika kita tidak lagi bereaksi berbicara lebih keras daripada teriakan manapun. Keheningan tidak meminta izin untuk masuk, ia hanya datang, menetap, dan mulai bekerja. Perlahan pada awalnya tidak ada yang menyadari, tetapi seiring waktu orang lain mulai menyadari, tidak ada lagi pesan. Suara notifikasi telah berhenti. Kehadiran yang konstan telah menjadi gema. Dan ini bukan tentang mengabaikan, ini bukan tentang bermain permainan, ini tentang menarik energi kita dari tempat yang tidak pernah benar-benar dihargai. Karena keheningan, ketika datang dari kejelasan dan bukan dari kemarahan, memegang kekuatan yang hampir spiritual. Ia melucuti senjata, ia mencerminkan, ia membalikkan naskah. Untuk waktu yang lama, kebanyakan dari kita percaya bahwa kita harus menjelaskan diri kita untuk dipahami, bahwa kita harus bersikeras untuk diperhatikan, bahwa kemarahan berarti cinta dan kebisingan membuktikan bahwa sesuatu masih penting. Tetapi tidak ada yang pernah benar. Apa yang sering kita salah artikan sebagai perjuangan untuk cinta adalah, pada kenyataannya ketakutan akan kesendirian. Dan dalam ketakutan itu, kita memberikan terlalu banyak ruang, terlalu banyak suara, terlalu banyak energi, sampai suatu hari keheningan menjadi tak terhindarkan. Dan pada hari itu, segalanya berubah. Ketidakhadiran bukan hanya kurangnya tubuh, itu adalah akhir dari pola, akhir dari usaha, akhir dari harapan yang pernah membuat kita berjuang melawan yang tidak mungkin. Ketika kita menghilang, kita tidak menghilang, kita melindungi diri kita. Dan itu adalah tindakan cinta diri yang mendalam. Disitulah pola pikir stoik masuk. Tanpa perlu menyebutkan para filsuf, idenya sederhana. Hidup terus-menerus menantang kita. Dan satu-satunya hal yang benar-benar kita kendalikan adalah respons kita. Dan ketika responsnya adalah keheningan, itu berarti kita telah memilih pengendalian diri atas kekacauan. Kamu tidak berteriak, kamu tidak membenarkan, kamu tidak mencoba membuktikan apapun. Kamu hanya menarik diri, seperti seseorang yang memahami bahwa tidak ada kebutuhan untuk berjuang, untuk ruang di mana tidak ada timbal balik. Seperti seseorang yang akhirnya menerima bahwa menjelaskan nilai diri mereka tidak lagi sepadan. Keheningan itu mengguncang mereka karena harapannya berbeda. Mereka mengharapkan drama, mereka mengharapkan penjelasan, mereka mengharapkan reaksi untuk memberi makan ego mereka. Tetapi apa yang mereka dapatkan adalah kekosongan. Dan dalam kekosongan itu, mereka mulai mendengar untuk pertama kalinya kebisingan dari tindakan mereka sendiri. Dan inilah kuncinya. Keheningan yang sebenarnya tidak menyakiti karena ingin menyakiti. Ia menyakiti karena ia mengungkapkan. Ini seperti cermin yang menunjukkan kepada orang lain siapa mereka sebenarnya. Tanpa filter, tanpa alasan, tanpa gangguan.
Dan refleksi itu seringkali lebih menyakitkan daripada pertarungan apapun. Mereka yang selalu memiliki perhatianmu kini dihadapkan pada ketiadaan. Dan ketiadaan itu menyakitkan. Itu menyakitkan karena membuktikan bahwa keberadaanmu tidak pernah dijamin. Itu menyakitkan karena bertentangan dengan apa yang mereka percayai. Kamu tahu bagaimana untuk pergi. Dan pergi tanpa drama adalah cara paling elegan untuk terlahir kembali. Ini bukan tentang menghilang untuk menghukum. Itu adalah kedewasaan. Ini tentang pergi untuk membangun kembali, tentang tidak lagi menawarkan kehadiran di mana semua yang kamu terima hanya tekanan, tentang melangkah keluar dari medan perang emosional dan memilih kedamaian sebagai prioritas. Ketidakhadiran yang tidak terduga ketika lahir dari kesadaran tidak memerlukan pidato. Itu berbicara untuk dirinya sendiri. Itu mengajarkan tanpa mengkhotbahkan. Itu menjadi pelajaran diam yang sedikit orang akan pernah lupakan karena jauh di dalam itu mengungkapkan apa yang kata-kata tidak pernah berani katakan. Dan di saat itulah orang lain mulai merasakan perbedaannya. Mulai bertanya, kemana kamu pergi? Mengapa kamu tidak membalas? Mengapa kamu tidak kembali? Dan semakin lama keheningan berlangsung, semakin banyak pertanyaan itu berubah menjadi ketidaknyamanan, menjadi kerinduan, menjadi penantian. Jika kamu pernah mengalami ini, kamu tahu persis apa yang saya maksud. Ini seperti ketidakhadiranmu telah tumbuh menjadi tubuh, kehadiran hantu yang berjalan melalui ingatan mereka, terus-menerus mengingatkan mereka tentang segala sesuatu yang tidak terpecahkan, diabaikan, atau terbuang. Dan semakin kamu tetap teguh dalam keputusan diam itu, semakin besar dampaknya. Karena keheningan ketika digunakan dengan strategi menjadi cermin, konsekuensi, bentuk kebangkitan. Dan kadang-kadang kebangkitan itu adalah apa yang paling dibutuhkan oleh orang lain. Tapi tunggu, masih ada satu hal yang tidak pernah disadari kebanyakan orang. Dan itu mengubah seluruh bobot ketidakhadiranmu. Kebanyakan orang tidak menyadarinya pada awalnya. Tetapi apa yang benar-benar mengguncang seseorang hingga ke inti adalah pola yang rusak. Ketika seseorang terbiasa menarik senar emosionalmu dan kamu tiba-tiba berhenti bereaksi, adegan itu hancur. Dan disitulah keruntuhan dimulai. Bayangkan seseorang yang selalu memiliki perhatian penuh darimu. Satu provokasi kecil, satu momen keheningan, satu kata keras, dan disitulah kamu membalas, mencoba memahami, menjelaskan dirimu. Tetapi suatu hari, siklus itu terputus, dan apa yang menggantikannya bukanlah kemarahan, itu adalah keheningan. Dan keheningan itu melucuti senjata karena mereka yang memanipulasi tidak mengharapkan perlawanan. Mereka mengharapkan kepastian. Mereka mengharapkan kamu terus menjadi siapa kamu yang selalu tersedia secara emosional, reaktif, dapat dijangkau. Tetapi ketika kamu berhenti mengikuti naskah, mereka tersesat. Ketidakhadiran strategis membingungkan. Itu tidak berteriak, tidak menuduh, tidak memblokir, itu hanya berhenti merespons. Dan bagi seseorang yang selalu memiliki kendali emosional atasmu, itu seperti kehilangan senjata. Tiba-tiba, tombol yang memicu rasa sakitmu tidak lagi berfungsi. Itulah saat egonya mulai bergerak karena meskipun mereka berusaha terlihat tidak terganggu, mereka merasakannya. Permainan telah berubah, dan itu berubah tanpa peringatan, tanpa pertarungan, tanpa perpisahan. Kehadiran yang konstan menjadi ketidakhadiran, dan bersamanya kendali pun menghilang. Mereka yang meremehkanmu sekarang bertanya, apa yang terjadi? Tetapi jawabannya tidak pernah datang, karena kamu tidak lagi ada untuk memberikannya. Pada titik ini, keheningan menjadi cermin. Cermin yang mencerminkan sesuatu yang tidak ada yang suka lihat. Kekosongan mereka sendiri. Ini tidak nyaman ya, karena itu memaksa mereka untuk melihat ke dalam, untuk menyadari bahwa keamanan yang mereka rasakan ditopang olehmu, oleh usahamu, oleh kesabaranmu, oleh kehadiranmu. Dan sekarang semua itu hilang, yang tersisa hanyalah mereka, dengan diri mereka sendiri. Kebanyakan orang hanya menyadari apa yang mereka hilangkan ketika tidak ada lagi reaksi. Dan itulah kekuatan sejati dari ketidakhadiran. Itu perlahan-lahan menarik tanah dari bawah kaki mereka. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kekosongan yang terus-menerus.
Ketidakhadiran tumbuh seperti bayangan, tenang tetapi tidak mungkin diabaikan. Apakah kamu memperhatikan bagaimana beberapa orang meningkatkan provokasi mereka pada saat kamu diam? Itu karena mereka putus asa untuk mengembalikan pola. Jika kamu bereaksi, semuanya kembali seperti semula. Tetapi jika kamu mempertahankan keheningan, mereka terjerumus dalam kepanikan. Spiral emosional itu adalah apa yang kita sebut keruntuhan internal. Itu tidak terlihat di luar, tetapi di dalam orang lain mulai terfragmentasi karena keheningan memecah narasi. Itu memaksa seseorang untuk mempertanyakan sikap mereka sendiri, dan itu jauh lebih menyakitkan daripada yang tampak. Apa yang dulunya menjadi siklus menjadi pemotongan bersih, akhir yang mendadak, dan tidak ada kata-kata yang diperlukan, karena ketika keheningan koheren, itu berbicara untuk dirinya sendiri. Itu tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Kamu tidak sedang jeda, kamu sedang bergerak, hanya dalam arah yang berbeda. Itu terdengar sederhana, tetapi dibutuhkan kekuatan untuk tetap diam ketika segala sesuatu di dalam dirimu ingin berteriak, menuntut, merayu untuk diakui. Itu adalah tindakan kedewasaan. Itu adalah memilih untuk tidak memberi makan apa yang mengurasmu. Itu akhirnya memecahkan siklus yang membuatmu terjebak. Berikut adalah contoh praktis. Ketika kamu merasa dorongan untuk mengirim pesan, berhenti selama 10 detik dan tanyakan pada dirimu, apakah pesan ini akan mengubah sesuatu atau hanya mengulang siklus? Jika yang terakhir, jangan kirim, bernafas, kembali kepada dirimu. Jenis refleksi ini menciptakan ruang di dalam dirimu, ruang di mana kesadaran diri lahir. Dan semakin kamu berlatih, semakin kamu menyadari bahwa kamu tidak membutuhkan reaksi orang lain untuk memvalidasi bagaimana perasaanmu. Dalam hal ini, keheningan menjadi bentuk penghormatan diri. Mereka yang mengharapkan drama kini menemukan ketenangan. Mereka yang mengharapkan kekacauan kini menghadapi kehadiran. Dan itu bagi banyak orang adalah sebuah teka-teki karena keheningan tidak memberikan petunjuk. Tidak memberikan penjelasan, ia hanya memaksakan dirinya. Dan semakin lama itu berlangsung, semakin berat rasanya. Beberapa akan mencoba memprovokasi kamu lagi, sarkasme, upaya tidak langsung yang halus untuk menarik perhatianmu. Tetapi ingat, keheninganmu bukanlah ketiadaan emosi. Itu adalah pilihan untuk berhenti membuang energi di tempat yang tidak ada pertumbuhannya. Inilah saatnya kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu mengalahkan siapapun. Kamu hanya perlu pergi dari perang. Karena kekuatan sejati bukanlah dalam menghancurkan orang lain. Itu adalah dalam membangun kembali dirimu sendiri, sementara mereka berjuang untuk memahami mengapa tidak ada yang mempengaruhi kamu lagi. Dan ketika itu terjadi, ketika kamu tetap teguh dan menolak untuk kembali ke siklus, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi di sisi lain. Dan itulah yang perlu kita bicarakan sekarang. Mudah untuk menilai keheningan sebagai kekejaman, seolah-olah menjadi diam berarti ketidakpedulian, kurangnya perasaan, atau pengabaian emosional. Tetapi mereka yang telah terkuras karena memberi terlalu banyak tahu bahwa keheningan ini bukanlah ketidakpedulian. Itu adalah kejelasan. Itu adalah batasan yang lahir dari kelelahan. Ini bukan tentang menghilang untuk menghukum, ini tentang menghentikan kebiasaan merayu untuk dihormati, tentang memahami bahwa tidak peduli seberapa banyak usaha yang kamu berikan, seseorang yang menolak untuk melihat tidak akan pernah melakukannya. Dan jadi keheningan menjadi dinding, bukan untuk mengisolasi, tetapi untuk melindungi apa yang tersisa darimu. Mereka yang terbiasa dengan drama kehilangan diri mereka dalam kedamaian. Mereka yang hidup dari memanipulasi emosi mengalami krisis ketika orang lain berhenti bereaksi karena apa yang menjaga permainan tetap hidup adalah kepastian bahwa kamu akan kembali, bahwa kamu akan merespons, bahwa kamu akan menjelaskan. Tetapi tiba-tiba kamu tidak menjelaskan lagi. Kamu tidak membalas, kamu tidak bertanya. Kamu hanya menghilang. Dan penghilangan itu lebih menyakitkan daripada pertarungan manapun karena orang yang dulu mengendalikan segalanya kini berdiri di depan sebuah teka-teki. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu marah? Apakah kamu berpura-pura? Apakah kamu melanjutkan? Dan itulah jenis keheningan yang menghancurkan segalanya. Karena ketika seseorang tidak lagi dapat memprediksi reaksi kamu,
Mereka kehilangan kendali atas cerita mereka sendiri. Mereka tidak dapat mengandalkan peran lamamu lagi, dan tanpamu, naskah itu runtuh. Ini adalah strategi yang tidak diharapkan siapapun, tidak merespons seperti yang biasa kamu lakukan. Bukan karena kamu sedang bermain permainan, tetapi karena kamu akhirnya mengerti bahwa tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Apa yang perlu dijelaskan telah dijelaskan, apa yang perlu dirasakan tidak. Bayangkan seorang pemain catur yang menunggu langkah berikutnya dari lawan. Mereka telah memetakan papan, strategi dihitung, respons siap, dan kemudian kamu hanya bangkit dari meja, pergi dan menjalani sesuatu yang lain. Pertandingan kehilangan makna, permainan mati. Orang yang mengandalkan kehadiranmu sekarang menghadapi kekosongan. Dan kekosongan itu tidak tertahankan karena tidak membawa jawaban, hanya pertanyaan. Dan ketika pikiran tidak memiliki apa-apa lagi untuk diperjuangkan, ia mulai melawan dirinya sendiri. Ia mulai menciptakan, membayangkan, takut. Kamu tidak merespons, dan itu menciptakan efek riak di dalam pikiran mereka, karena pola itu telah rusak, dan kerusakan itu menjadi dinding tak terlihat. Dinding yang sekarang menghalangi akses ke apa yang dulunya dijamin. Biarkan saya memberi kamu analogi sederhana. Bayangkan sebuah rumah di mana pintunya selalu terbuka, kacau atau tidak, bising atau tidak, aksesnya gratis, dan kemudian suatu hari, tanpa peringatan, pintu itu tertutup, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kepastian. Dan di sisi lain, hanya ada gema dari apa yang dulunya ada. Gema itu menghancurkan karena mereka tidak tahu lagi bagaimana mengetuk, bagaimana masuk, bagaimana kembali, dan bagian terburuk, mungkin tidak ada jalan kembali. Dan ketidakpastian itulah yang menyiksa mereka. Mungkin yang tidak ada yang tahu bagaimana menjawab, bagaimana jika yang tidak lagi cocok. Keheningan yang terus-menerus menjadi wilayah emosional yang tidak bisa dilintasi siapapun. Itu tidak terbuat dari dinding tinggi, tetapi dari kedamaian yang begitu padat, begitu kokoh, bahwa siapapun yang mendekat merasakan beratnya telah meremehkanmu. Merasakan penyesalan meskipun mereka tidak pernah mengatakannya dengan suara keras. Dan kamu tahu apa yang paling mengejutkan? Keheningan semacam itu tidak membutuhkan usaha. Itu tidak memerlukan latihan, karena ketika itu nyata, itu datang secara alami. Itu adalah hasil dari seseorang yang belajar bahwa berbicara tidak menyelesaikan segalanya. Bahwa kadang-kadang orang terkuat adalah yang tetap diam. Apakah kamu pernah memperhatikan bagaimana beberapa orang mencoba memaksa kembali saat kamu menghilang? Sebuah komentar acak, emoji, hai orang asing. Tetapi itu bukan kerinduan. Itu adalah upaya untuk menerobos dinding, untuk retak keheningan cukup untuk menyelinap kembali ke permainan lama. Tetapi kejelasan yang kamu miliki sekarang tidak mengizinkannya. Kamu tidak jatuh ke dalam lubang, kamu naik satu langkah. Dan dari sana, kamu bisa dengan jelas melihat bahwa kedamaian lebih berharga daripada setiap koneksi tanpa tujuan. Bahwa keseimbangan jauh lebih berharga daripada kehadiran seseorang yang pernah membuatmu kehilangan pusat. Disitulah kekuatan strategimu terletak. Itu tidak dibuat untuk mengesankan. Itu dibuat untuk menyembuhkan, untuk melindungi. Dan tanpa disengaja, dinding diam itu menjadi sekutu terbesarmu. Itu menyaring siapa yang benar-benar ingin melintasinya, dan siapa yang hanya datang untuk mengeksploitasi dirimu. Dan meskipun itu mungkin menghancurkan orang lain dari dalam keluar, titik balik yang nyata terjadi ketika mereka mencoba memahami apa yang terjadi, dan menyadari bahwa mungkin untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi memiliki akses. Tetapi tunggu, apa yang datang setelah ini mengungkapkan lebih banyak tentang transformasi diamu. Pada awalnya itu terasa aneh. Kamu melihat notifikasi, pesan itu datang, nama itu berkedip di layar seperti biasa. Tetapi kali ini sesuatu bergeser. Kamu membacanya dan tidak merespons, bukan karena harga diri, bukan karena balas dendam, tetapi karena kamu akhirnya mengerti bahwa itu tidak lagi sepadan. Itulah titik balik nyata yang pertama. Menghentikan reaksi, tidak membenarkan, tidak menjelaskan, tidak mengejar seseorang yang selalu mengharapkanmu. Di saat itulah transformasi dimulai karena apa yang dulunya otomatis kini menjadi keputusan sadar. Dan itu berlaku untuk segalanya, bukan hanya pesan.
Kamu menghilang dari media sosial juga. Tidak ada posting tidak langsung, tidak ada kehadiran. Dan tetap saja, kamu tahu di sisi lain, seseorang menunggu sesuatu, suka, cerita, komentar, tanda bahwa kamu masih ada di sekitar. Tetapi kamu tidak, karena kamu memutuskan kamu selesai memberi makan siklus. Bahwa kamu tidak lagi perlu hadir di tempat di mana tidak pernah ada ruang untukmu sejak awal. Bahwa kamu tidak berutang penjelasan kepada seseorang yang tidak pernah berusaha untuk memahami dirimu. Selesai adalah kebebasan emosional. Dan bagian yang paling menarik, sikap baru ini sepenuhnya membingungkan pikiran orang yang meremehkanmu. Karena apa yang memberi mereka rasa aman, bukanlah hubungan itu sendiri. Itu adalah pola responsmu. Dan begitu pola itu rusak, mereka tersesat. Sungguh, apakah kamu pernah melihat seseorang mencoba membuka pintu yang selalu mudah,